Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Masih dengan aku, Ayu Latifah Kurniawati, pada pembahasan materi pengelolaan pendidikan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Pada materi kali ini, kita memiliki 6 poin pembahasan, yaitu yang pertama, konsep dasar kepala sekolah, yang kedua, syarat-syarat menjadi kepala sekolah, yang ketiga, ciri-ciri kepala sekolah yang efektif, yang keempat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, yang kelima yaitu fungsi kepala sekolah sebagai manajer, dan yang keenam yaitu peran kepala sekolah. Apakah teman-teman pernah mendengar kata kepala sekolah? Nah, apa itu kepala sekolah? Mari kita bahas. Bagian yang pertama, konsep dasar kepala sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi. Nah, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Menurut Syafarudin, tugas kepala sekolah adalah mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua, dan pihak yang terkait untuk bekerja dan berperan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, jadi kesimpulannya, kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah diantaranya yaitu yang pertama, kepribadian yang kuat, memahami tujuan pendidikan dengan baik, memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. Yang keempat yaitu memiliki keterampilan yang profesional. Selanjutnya, apa sih syarat-syarat menjadi kepala sekolah? Mari kita bahas. Bagian yang kedua yaitu syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. Memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah, berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Kemudian memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun, menurut jenjang sekolah masing-masing, tapi kecuali di Taman Kanak-kanak atau RA, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan yang terakhir yaitu memiliki pangkat serendah-rendahnya yaitu pada golongan 3C pada pegawai negeri sipil, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua yaitu kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Kepala TK Taman Kanak-kanak atau RA berstatus sebagai guru TK atau RA, memiliki sertifikat sebagai guru TK atau RA, dan memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian untuk kepala sekolah dasar, SD atau MI, berstatus sebagai guru SD atau MI, memiliki sertifikat sebagai guru SD atau MI, dan memiliki sertifikat kepala SD atau MI yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian untuk kepala sekolah menengah pertama, yaitu SMP atau MTS, berstatus sebagai guru SMP atau MTS, kemudian memiliki sertifikat sebagai guru SMP atau MTS, dan memiliki sertifikat kepala sekolah SMP atau MTS yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Untuk kepala sekolah SMA atau MA, berstatus sebagai guru SMA atau MA, memiliki sertifikat sebagai guru SMA atau MA, dan memiliki sertifikat kepala SMA atau MA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian untuk kepala sekolah kejuruan, yaitu SMK atau MAK, berstatus sebagai guru SMK atau MAK, berstatus memiliki sertifikat guru SMK dan MAK, dan memiliki sertifikat kepala sekolah SMK dan MAK yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah.
Apa sih ciri-ciri kepala sekolah yang efektif itu? Mari kita lihat. Bagian yang ketiga, ciri-ciri kepala sekolah efektif. Ciri-ciri kepala sekolah yang efektif menurut Kusnuridlo adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Dan yang keenam, memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Setelah kita mengetahui ciri-ciri menjadi kepala sekolah yang efektif, tentunya kita bertanya-tanya apa sih tugas dan tanggung jawab kepala sekolah itu? Seberapa penting tugas dan tanggung jawab kepala sekolah itu? Mari kita bahas. Bagian yang keempat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Dirawat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada dua bidang antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian, yaitu pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Kemudian pengelolaan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberhentian anggota staf sekolah. Kemudian pengelola kemuridan, pengelolaan gedung dan halaman, pengelolaan keuangan, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua yaitu tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Yang pertama, membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. Kemudian, membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Kemudian, menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat. Kemudian, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Nah, dalam pelaksanaannya, kepala sekolah sebagai supervisor harus memperhatikan prinsip-prinsip, yaitu hubungan konsultatif, kolegial, dan hubungan hierarkis. Kemudian dilaksanakan secara demokratis, berpusat pada tenaga kependidikan atau guru, dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kependidikan atau guru, merupakan bantuan profesional. Bicara tentang fungsi, apa sih fungsi dari kepala sekolah itu? Mari kita bahas. Bagian yang kelima, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Stoner mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama, bekerja dan dengan melalui orang lain. Dengan waktu dan sumber yang terbatas, mampu menghadapi berbagai persoalan, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan, berpikir secara realistik dan konseptual, sebagai juru penengah, adalah seorang politis, adalah seorang diplomat, dan mengambil keputusan yang sulit. Kemudian, apa sih peran kepala sekolah itu? Mari kita bahas. Bagian yang keenam, yaitu peran kepala sekolah. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut. Peran yang pertama yaitu peran kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Kemudian yang kedua, peran manajerial kepala sekolah. Peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Keterampilan manajerial yaitu teknis atau technical, manusia atau human, konseptual. Kemudian secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, kemudian guru dan orang tua. Kemudian kepemimpinan untuk kepala sekolah yaitu yang pertama kepemimpinan struktural, kepemimpinan fasilitatif,
kepemimpinan yang mendukung, dan kepemimpinan yang partisipatif. Kemudian yang ketiga yaitu peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran, yaitu menjamin kualitas pengajaran, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran, mengoordinasi kurikulum, memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, kemudian yang terakhir, mentoring kemajuan siswa. 6 peran tersebut menggambarkan suatu contoh kepala sekolah yang efektif. Nah teman-teman, itulah materi mengenai tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Untuk mengevaluasi belajar kita pada kali ini, teman-teman bisa mengklik link yang ada di deskripsi, kemudian teman-teman isi, dan jangan lupa untuk melihat skor dari hasil evaluasi teman-teman. Nah, nantikan video-video aku selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube aku. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.